Ini di sini. Jadi saya kebayang teman-teman di sini para trader maupun investor mungkin agak jenuh melihat market dari sejak tahun 2022. Beda sama tahun 2020 akhir, 2021, 2022 awal gitu ya. Tapi udah di 2022 kuartal 3 atau kuartal 2 akhir, itu tuh udah kayak, kok di market ngebosenin ya, saham yang naik nggak banyak dan nggak saya kenal, istilahnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat big picture-nya IHSG, maka rangkaian IHSG yang membosankan ini ada di kotak hitam ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian tes the new support dari IHSG, teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang kita perlu cermati di sini adalah level, artinya level 6.300 garis merah ini. Coba ya, saya mundur dulu dikit. Nah, ini level 6.350. Ini dia. 6.350. Jadi, kalau IHSG itu ternyata jebol 6.600 jebol, saya yakin akan ada kepanikan di pasar. Gitu. Tapi Anda harus tahu, teman-teman semua harus tahu bahwa ketika dia jebol, banyak yang panik. Harus ingat bentuk ini, inverted head and shoulder. Maka di level garis merah ini 6.300 hingga 6.350 ini harus seksama cermati. Ketika tekanan jual sudah menghilang, ini kemungkinan besar terjadi apa yang namanya false break support. Karena apa? Karena pola inverted head and shoulder ini. Mungkin teman-teman bertanya, yakin banget inverted head and shoulder ini bakal cenderung membuat indeks itu positif? Well, karena saya mendalami technical, saya sudah banyak melihat beberapa pola yang powerful. Salah satu adalah inverted head and shoulder yang semakin powerful kalau dia terbentuk itu panjang. 2018 sampai 2022. Ini nggak main-main ini 4 tahun. Jadi 4 tahun itu adalah fase di mana pembentukan itu benar-benar apa istilahnya? Istilah itu strategik, teman-teman. Strategik. Ada perpindahan barang di market. Ada perpindahan barang dari pemain besar di market. Ada perpindahan barang yang signifikan dari pihak yang pesimis ke pihak yang optimis. Itu istilah dari inverted head and shoulder. Jadi kalau teman-teman melihat banyak pola saham yang membentuk cup and handle, inverted head and shoulder yang durasi pembentukannya lebih dari 3 tahun, 4 tahun, maka itu impact-nya biasanya luar biasa. Itu pernah terjadi di tebing, itu pernah terjadi di Tower, itu pernah terjadi dulu di Accra tahun 2010, pernah juga terjadi di beberapa saham di tahun 2020. Bahkan yang sekarang lagi berjalan adalah Wismilak. Itu kalau teman-teman lihat dari sejak IPO, itu membentuk pola yang luar biasa besar. Dan itu juga yang terjadi di IHSG, karena ini juga pernah terjadi di market luar. Jadi itu dia ya. Ini mengenai IHSG, why I say don't worry, seperti itu. Nah, jadi setelah ini kita harus ngapain? Nah, teman-teman perlu lihat bahwa apa? Teman-teman perlu lihat bahwa kalau skenario ini berjalan, konsolidasi pada IHSG ini tidak membuat dia tetap menjaga minat beli tetap ada di market. Ini kita nggak bicara minat beli teman-teman saya yang trading, bukan seperti itu ya, tapi lebih ke big player seperti itu, invisible hand, istilahnya seperti itu. Kalau ini tetap terjaga, maka ini adalah target-target dari IHSG. Ya kita nggak lihat yang biru deh, kita lihat yang hijau aja, 8.120. Ini sangat mungkin. Jadi opportunity beli adalah kalau dia bisa sampai 6.300. Tapi dalam kondisi normal, indeks bergerak seperti ini, Anda bisa lihat 6.560, 6.600 adalah level support yang menarik bagi IHSG. Tapi ingat, di balik pergerakan IHSG, saham-saham bisa jadi udah turun lebih dulu. Jadi tanpa menunggu IHSG turun ke support, Anda sudah bisa beli saham yang Anda sedang pantau selama level supportnya sudah tercapai. Oke, tanpa berlama-lama saya mau share dulu sedikit di sini mengenai strategi. Jadi strategic plan-nya apa, teman-teman? Strategic plan-nya ini apa? Jadi kita harus tahu bahwa apa? Bahwa kita di market selalu ada 2 fase, sideways dan trend. Trendnya itu bisa trend naik ataupun trend turun. Jadi kita bicara mengenai sideways dulu. Kenapa? Karena IHSG pada dasarnya sedang sideways. Nah, jadi kita harus pasang-pasangin apa? Temannya sideways. Seperti itu. Nah,
Anda bisa lihat di sini, saya bawain pakai tinta warna hitam ya. Oke, ketika bicara sideways, main karakternya adalah harga bergerak in average. Di sini teman-teman. Ketika sebuah saham atau bursa itu sideways, harga itu bergerak in average dan punya similar high dan similar low. High-nya mirip-mirip, low-nya mirip-mirip di sana. Nah, prinsip dari sideways adalah ini. Kadang kita suka lupa. Sideways is your friend if you do not ask too much. Jadi kita nggak boleh tuh lagi sideways kita buy and hold di sana. Kita harus swing trading. Sideways is your enemy if you ask too much. Jadi apa? Mau untung gede-gede? Nggak bisa. Di sideways itu adalah swing low, swing high menjadi range untuk buy low, sell high di sana. Nah, trading strategy di fase sideways itu apa? Trading strateginya adalah Trading strateginya adalah buy on swing low atau support, sell on swing high atau resistance. Jadi prinsipnya seperti itu. Sideways pasangannya adalah swing trade. Jadi memang metode breakout, metode trend following lagi tidak superior saat ini. Maka teman-teman untuk untuk mengikuti fase market yang optimal saat ini, Anda harus melakukan swing trade. Nah, ini kelihatan dari apa, teman-teman? Ini juga kelihatan dari ini. Profit rate. Nah, tentu bisa kelihatan dari kalau kita di galeri saham, kita ada indeks rekomendasi dan portfolio, maka kita bisa bilang bahwa yes, memang swing trading strategy itu yang ada di sini. Swing trading strategy itu saat ini kinerjanya itu superior. Swing performance index. Nah, jadi setiap bulan itu kalau kita buy low sell high, ini dari Januari sampai Mei, saham-saham yang cocok dengan swing strategy itu memberikan return yang lumayan secara akumulatif, dan secara year to date itu udah 24%. Jadi ini yang saya mau sampaikan bahwa apa? Bahwa sideways itu temannya adalah swing trade. Kalau Anda bisa menemukan saham yang cocok buat swing dan Anda melakukan swing di level yang tepat, maka hasilnya bisa positif. Oke, lanjut. Sekarang lanjut. Ini dia. Jadi, teman-teman coba gunakan moving average. Kita gunakan simple moving average. Jadi kita nggak pakai eksponensial. Karena apa? Karena kita menganggap karakter masa lalu sama pentingnya dengan karakter sekarang. Kalau kita pakai eksponensial, kita akan menganggap karakter sekarang lebih penting daripada karakter masa lalu. Yang kita perlu ingat adalah saham itu karakternya nggak pernah ganti, nggak pernah berubah. Sama seperti para pelaku pasar di dalamnya, tradernya, investornya, karakter manusia itu nggak pernah berubah. Jadi simple moving average yang kita pakai, teman-teman coba pasang MA-nya 50, 100, 200 di trading view Anda, mungkin, gitu ya. Kalau pergerakan sahamnya selalu naik turun di antara MA seperti ini adalah saham yang cocok buat swing. Kunci di sana. Cocok buat swing. Kalau dia sedang di atas semua moving average, ini cocoknya untuk buy and hold. Jadi untuk sekarang banyak sekali saham yang bergerak kayak gini. Kotak hitam. Itu dia. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara uptrend. Kalau tadi kita bicara mengenai swing sideways ya, sahamnya sideways, maka kita harus swing trade. Tapi kalau akhirnya adalah indeks berada di akhir konsolidasi dan udah mau memulai fase uptrendnya kembali, maka di sini prinsipalnya adalah apa? Main karakternya adalah satu. Dia berada di above average, teman-teman. Jadi udah mulai berada di mana? Ini. Dia sudah mulai berada di atas MA. Nih, kayak di sini. Sudah di atas moving average. Dengan konstan. Seperti itu. Nah, jadi kalau dia sudah dalam fase uptrend, yang kita perlu lakukan apa? Pertama adalah lihat saham-saham yang berada above average, di mana dia membuat higher high dan higher low di sana. Oke? Yang prinsipnya adalah trend is your friend if you walk together. Trend naik, simpen. Kalau trennya naik,
kita jual kecepatan, jadinya trend is not my friend. Oke, trend is your enemy if you choose the different way. Trennya naik, kitanya jualan. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Nah, untuk uptrend, strategi adalah buy and hold. Nah, untuk uptrend, strateginya lebih cocok buy on breakout atau buy on pullback. Retest the support. Seperti itu. Oke, nah, jadi di sini saya mau coba lanjut memberikan gambaran dari sisi teknikalnya. Nah, ini dia, teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa ketika pergerakan harga saham yang tadinya itu berada di area moving average, selalu nempel di area-area moving average, tapi dia sudah bisa stay atau konsisten berada di atas MA, nih seperti ini. Maka ini biasanya cikal bakal untuk uptrend, teman-teman. Untuk uptrend. Saham fenomenal terakhir yang kejadian seperti ini apa? Bayan. Bayan dulu di harga 70.000, dia sideways. Dia sideways. Tapi ketika sudah di atas moving average, dia rally sampai berapa itu? Sampai 20.000 ya, setelah stock split ya, sampai 20.000. Jadi intinya, kalau teman-teman sudah menemukan saham yang tadinya berada di antara moving average dan sekarang sudah stay di atas, higher high, nah ini yang kita perlu pantau, kita perlu cermati untuk lakukan trend following seperti di kotak hijau dengan strategi pertama bisa breakout buy atau buy on pullback setelah breakout, tapi endingnya adalah harus buy and hold. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini dia mengenai strategi, jadi implementasi dalam technical ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman coba lihat teori dan praktisnya seperti apa. Jadi teori seperti ini. Pasang moving average yang konsisten. Jadi moving average itu nggak boleh diganti-ganti. Supaya kita mengenal karakter saham, moving average harus sama. 50, 100, 200, dia tuh represent 50 adalah tren jangka pendek, 100 adalah tren jangka menengah, 200 adalah tren jangka panjang. Jadi kita pakai selalu 50, 100, 200 untuk mengenal karakter pergerakan harga sedang berada dalam fase sideways atau sedang berada dalam fase uptrend. Kalau kita ganti MA-nya, sekarang saya pakai 50, 100, 200, lalu ketika saya mau beli saham, saya ganti jadi MA 20 dan 60, atau tiba-tiba saya ganti jadi MA 5 dan MA 20, itu membuat kita kehilangan karakter pembacaan karakter dari pergerakan harga saham tersebut, teman-teman. Nah, jadi tipsnya pertama adalah gunakan simple moving average, karena karakter masa lalu dan karakter sekarang itu bobotnya sama. Karena sifat orang tidak berubah. Kunci di sana. Sifat orang nggak berubah, artinya sifat saham yang orang tersebut transaksikan, itu juga selalu akan sama. Dan gunakan MA 50, 100, 200 untuk kita bisa mengidentify saham-saham mana yang cocok buat swing dan saham-saham mana yang cocok buat trend following. Nah, di sini saya mau coba sampaikan kepada teman-teman di sini ya. Misalnya contohnya ya, misalnya BBCA. Kita lihat di sini. BBCA. Jadi untuk mengenal karakter BBCA itu gimana? Untuk mengenal karakter BBCA, pasang MA 50, 100, 200. Nah, kayak gini. Teman-teman coba lihat, sering nggak sih saham ini tuh nempel-nempel, nembus-nembus MA-nya? Ketika dia rally, dia tembus MA 50, tembus MA 100, kurang lebih situ. Endingnya sih naik, BCA itu endingnya naik. Tapi dia selalu tembus-tembus MA-nya. Maka BCA itu cocok buat swing trading. BCA turun ke support, beli aja. Di sana. Tapi beda yang lain apa ya? Contohnya ya. Contohnya selain BCA, BBNI. BBNI. Oke. Nah, BBNI tentu bisa melihat nggak karakternya sedikit berbeda sama BBCA. BBNI, kalau rally, dia itu relatif lebih konstan, rapi di atas MA. Kita pakai sama nih, MA-nya 50, 100, 200. Nah, maka karena karakternya lebih rapi di atas MA, kalau kita mau buy and hold, kita akan lebih nyaman buy and hold di BBNI ketika dia sudah masuk fase uptrend daripada di BBCA. Kurang lebih seperti itu, teman-teman.
Coba kita lihat lagi bank digital, oke? Artok misalnya, Artok. Kita lihat Artok di sini, karakternya gimana? Nah, tentu bisa lihat nggak? Ini lagi turun terus nih Arto kan, dari sejak crossing di Maret 2022 di level 15.000. Tapi tentu bisa perhatikan nggak bahwa Arto ini kalau turun, dia itu konsisten di bawah moving average. Kebalik nih, tadi kan kita sebut uptrend itu kan konsisten di atas moving average. Sekarang dia downtrend, dia konsisten di bawah moving average. Maka Arto itu tipe saham yang trending. Jadi Arto lebih cocok buat buy and hold. Kalau momennya ada, sudah muncul, Arto tuh cocok untuk buy and hold.